Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami kelompok 4 dari kelas manajemen A Tambu 2020 di Universitas Negeri Medan. Nah, dalam kesempatan kali ini izinkan kami menjelaskan materi lanjutan tentang manajemen sumber daya manusia agribisnis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Saputra SE MSI yang mana telah membimbing kami sehingga makalah ini dapat selesai dengan baik. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Ahmad Sidik. Yang kedua yaitu ada Andika Ferdiansyah Harahap. Yang ketiga ada Aura Davisama. Yang keempat ada Carol Robeka Bukit, dan yang kelima ada Cindy Wulandari, dan terakhir ada Devi Yulia. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami pada kali ini. Kedudukan Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. MSDM berarti mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Fungsi MSDM dalam organisasi mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, penilaian, dan pengembangan SDM. Karena sebagian atau seluruh tugas tentang penempatan personalia yang tepat untuk tugas yang tepat, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, promosi, pendisiplinan, serta penilaian kerja untuk perbaikan kinerja merupakan tugas setiap manajer MSDM. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya, sehingga organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Terdapat beberapa syarat untuk membuat sebuah perencanaan SDM yang baik, di antaranya yang pertama mengetahui masalah yang direncanakannya, yang kedua mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM dalam organisasi secara lengkap, yang ketiga mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan atau job analysis, kondisi organisasi, dan persediaan SDM. Yang keempat, mampu membaca situasi SDM saat ini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan pemerintah, khususnya yang menyangkut tenaga kerja. Untuk sebuah perencanaan SDM yang baik diperlukan tahapan-tahapan atau langkah dasar yang harus ditempuh. Di antaranya yang pertama, mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup ditempuh.
Yang kelima, memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Yang keenam, menginformasikan rencana terpilih kepada para karyawan agar direalisasikan. Selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari sumber daya manusianya dalam kurun waktu tertentu. Pengembangan sumber daya manusia diidentifikasi dari kebutuhan pelatihan, melakukan survei keadaan, hingga melakukan program pelatihan. Nah, ada beberapa fungsi pengembangan sumber daya manusia, diantaranya yaitu yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, pengembangan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, pengembangan karir. Yang keempat, mendapatkan karyawan berbakat. Yang kelima, hubungan karyawan dan pimpinan lebih baik. Yang keenam, mengukur kinerja dan manajemen. Yang ketujuh, perusahaan menentukan kompensasi dan tunjangan. Selanjutnya yaitu penilaian kerja. Penilaian kerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan. Dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut, sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Nah, adapun tujuan dari penilaian kinerja ini, yaitu yang pertama, tujuan evaluasi. Seorang manajer menilai kinerja dari masa lalu seorang karyawan dengan menggunakan ratings deskriptif untuk menilai kinerja, dan dengan data tersebut berguna dalam keputusan-keputusan promosi, demosi, terminasi, dan kompensasi. Yang kedua yaitu tujuan pengembangan. Seorang manajer mencoba untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan di masa yang akan datang. Adapun manfaat penilaian kinerja karyawan, diantaranya yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang hasil dari pekerjaan. Yang kedua, mencegah miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan. Yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Nah, yang kelima, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Selanjutnya, manajemen konflik atau strategi manajemen konflik. Nah, manajemen konflik merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada proses mengarahkan dalam bentuk komunikasi dari para pelaku konflik dari pihak ketiga dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Nah, pentingnya manajemen konflik dalam organisasi. Manajemen konflik juga memerlukan strategi yang baik agar tidak salah langkah. Ada berbagai strategi yang digunakan untuk mengatasi konflik. Yang pertama ada akomodatif, yang berarti manajemen konflik ini kita sebagai pihak ketiga dapat menjadi penengah jika terjadi konflik. Nah, yang kedua ada menghindari. Nah, strategi yang kedua itu kita bisa mengantisipasi dengan mencegah atau menghindari potensi konflik. Nah, yang ketiga itu ada kolaborasi. Nah, kolaborasi itu mengubah konflik menjadi hal yang positif. Nah, selanjutnya ada kompromi. Nah, kompromi itu di mana proses penyelesaian konflik dilakukan dalam menyelesaikan masalah dengan cara kompromi. Nah, selanjutnya itu adalah kompetisi. Nah, melaksanakan konflik ini dilakukan dengan cara kedua belah pihak dapat berkompetisi dengan sehat. Selanjutnya, pentingnya manajemen konflik dalam organisasi. Nah, manajemen konflik sangat penting untuk dikembangkan untuk memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan tersebut mampu mengevaluasi sistem dan mengembangkan kompetensi. Nah, berikut ada 2 manajemen konflik. Yang pertama itu dengan sistem evaluasi. Nah, perusahaan itu harus melakukan evaluasi setiap periode atau setiap waktu gitu untuk mengidentifikasi apakah sistem yang dilakukan atau dijalankan oleh perusahaan itu sudah efektif atau memerlukan perbaikan pada beberapa hal. Nah, yang kedua itu meningkatkan kreativitas dan produktivitas.
Nah, manajemen konflik di dalam perusahaan atau organisasi itu dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal, serta dapat memelihara konflik dengan baik. Kompensasi pekerja. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kemudian ada tujuan dan fungsi kompensasi. Yang pertama, memperoleh personalia yang qualified. Pekerja yang memiliki kemampuan yang cakap dalam bekerja akan lebih tertarik pada kompensasi yang lebih tinggi. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Untuk mempertahankan karyawan, tingkat kompensasi harus dijaga agar tetap kompetitif. Yang ketiga, menjamin keadilan. Administrasi pengupahan dan penggajian berusaha untuk memenuhi prinsip keadilan. Dan yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Prestasi kerja yang baik, berpengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru, dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui rencana kompensasi yang efektif. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Suatu program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusianya. Kemudian, manajemen gaji dan upah. Manajemen penggajian karyawan merupakan panduan dasar tentang perencanaan penyusunan dan pengelolaan penggajian untuk para karyawan. Tiap jenis perusahaan menerapkan sistem penggajian dan pengupahan yang berbeda. Berikut pihak yang terlibat dalam manajemen ini. Bagian personalia. Perannya merekrut karyawan baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan, menetapkan jabatan, menetapkan besarnya gaji dan upah, dan pemberian promosi serta penurunan jabatan, menentukan mutasi karyawan, pemecatan karyawan, dan menetapkan besaran tunjangan serta menghitung besaran gaji karyawan. Kemudian bagian keuangan, memiliki tugas untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan karyawan dalam manajemen penggajian. Kemudian bagian akuntansi, bertanggung jawab dalam mencatat semua biaya tenaga kerja serta mendistribusikan biaya tenaga kerja guna mengetahui keseimbangan keuangan perusahaan. Pembagian gajian karyawan merupakan jenis biaya yang tergolong dalam beban perusahaan untuk keperluan karyawan, antara lain tunjangan makan, gaji, upah, bonus lembur, dan biaya kesejahteraan karyawan. Nah, kita memasuki tunjangan dan program kesejahteraan. Kesejahteraan pegawai adalah segala usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pegawai tanpa mengurangi upah. Pada beberapa perusahaan yang besar, bentuk program kesejahteraan pegawai tidak hanya berupa uang, tapi juga dalam bentuk lain, misalnya saja seperti perumahan, asuransi kesehatan, tunjangan, transportasi, penyediaan makanan, dan lain-lain. Nah, kita memasuki langkah meningkatkan kesejahteraan pegawai. Yang pertama itu ada prioritaskan kesehatan karyawan, yaitu perusahaan harus memperhatikan kesehatan setiap karyawannya. Yang kedua itu meningkatkan lingkungan kerja, yaitu menyediakan kantor yang kondusif dan nyaman bagi pegawai dapat meningkatkan level produktivitas. Yang terakhir itu ada meminimalisir level stres pegawai, yaitu tidak memberikan tekanan yang membuat stres pada pegawai. Nah, ada juga cara untuk mengetahui apakah perusahaan memerhatikan kesejahteraan pegawai, yakni dengan adanya fasilitas seperti yang pertama itu ada fasilitas dalam kantor, yang kedua fasilitas di luar kantor, mencakup pinjaman dan asuransi. Nah, yang tiga itu ada cuti berbayar. Nah, yang terakhir ada bonus dan kenaikan gaji. Nah, kita memasuki peningkatan kepuasan kerja dan produktivitas pekerja. Kepuasan kerja adalah faktor penting yang harus terbentuk di lingkungan kerja, sebab kepuasan kerja akan berdampak pada produktivitas kerja seseorang. Kepuasan kerja merupakan seberapa jauh seseorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya dan berkaitan erat dengan berbagai aspek dari pekerjaannya seperti gaji, profesi dari atasan, rekan kerja, kesempatan promosi, dan sebagainya. Muncul perasaan negatif terhadap pekerjaannya. Salah satu bentuk yang dapat menjadi tolak ukur kepuasan kerja seseorang adalah perilaku absen. Perilaku tidak masuk kerja atau absen cenderung menunjukkan korelasi yang negatif dengan kepuasan kerja.
Pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja dapat menyebabkan performa kerja yang lebih baik atau performa dapat menentukan kepuasan kerja. Individu yang menyukai pekerjaannya akan bekerja dengan lebih baik. Oleh karena itu, ia menampilkan pekerjaannya dengan baik pula. Baik, kita masuk ke kesimpulannya. Sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi. Pencapaian tujuan organisasi atau lembaga. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasi. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Selain itu, desain atau rancang rencana pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam perusahaan.